Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari 3 pertandingan di Liga Champions. Yang pertama antara Real Madrid versus Union Berlin yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor tipis 1-0. Yang kedua antara Arsenal versus PSV Eindhoven yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 4-0. Dan yang ketiga antara Bayern Munchen versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Bayern Munchen dengan skor 4-3. Dengan hasil akhir ini berarti Real Madrid selalu menang dalam 6 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, sedangkan Union Berlin kalah 3 kali secara berturut-turut di semua pertandingan mereka di semua kompetisi. Sedangkan bagi Arsenal, mereka masih belum terkalahkan di awal musim ini, dan bagi PSV Eindhoven ini adalah kekalahan pertama mereka di awal musim ini, teman-teman. Sedangkan bagi Bayern Munchen dengan kemenangan atas Manchester United berarti dalam 6 tahun terakhir mereka tidak terkalahkan di pertandingan fase grup Liga Champions, sekitar 35 pertandingan ya dengan kemenangan lawan Manchester United. Dan bagi Manchester United ini adalah kekalahan ketiga secara berturut-turut di semua kompetisi. Pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Real Madrid versus Union Berlin yang menurut hemat saya berjalan sangat berat sebelah karena tim tamu hanya fokus dalam bertahan. Nah, inilah biasa kesulitan bagi Real Madrid ketika tim lawan itu bermain dengan low block. Memang Union Berlin coba untuk mengandalkan serangan balik, tapi mereka sama sekali tidak bisa membuka pertahanan dari Real Madrid dari serangan balik tersebut karena para pemain Real Madrid memang cukup tangguh mulai dari lini tengah. But the problem is dengan memasang Camavinga dan juga Tchouaméni, Madrid untuk menyerang tuh kekurangan opsi dari tengah. Jadi tampak jelas bahwa Madrid lebih fokus untuk membagi bola kedua sektor sayap secara cepat. Memang ada Modric, tapi Modric ya kita tahu tanpa Toni Kroos itu kan beda permainannya. Dan memang sih Madrid mendapatkan banyak sekali peluang di babak pertama. Memang kesulitan bagi Madrid nih sekarang adalah finishing. Bukan karena gak ada Karim Benzema, cuman memang para pemainnya sering gagal mengkonversikan peluang-peluang yang mereka dapat. Sama juga kan seperti di pertandingan-pertandingan La Liga. Maka itu Madrid beberapa kali menang dengan skor tipis. Dan memang sering ada Jude Bellingham yang menjadi penyelamat. Jadi Jude Bellingham ini bukan saja pemain yang bisa membagi bola dari tengah, tapi dia adalah pemain yang pintar mencari posisi di ruang pertahanan tim lawan, teman-teman. Jadi ada beberapa gol yang dia cetak ketika dia bisa berada at the right place in the right time. Jadi memang pemain ini visinya bagus sekali sih. Yang pertama untuk membagi bola, yang kedua untuk mencari ruang. Rodrigo got so many chances. Jadi ini Rodrigo juga harus bisa mengasah finishingnya. Gak bisa seperti ini, banyak miss chances. Dan bagusnya Ancelotti di babak kedua itu memainkan Valverde dan juga Toni Kroos. Nah, itu yang mengubah style of play dari Madrid. Jadi tidak selalu cepat memberikan umpan ke sayap, tapi ada juga pemain-pemain dari tengah yang bisa melakukan pergerakan ya seperti Valverde, dan yang kedua bisa memberikan umpan-umpan direct tapi akurat seperti Toni Kroos. Dan akhirnya ada switch juga yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti dengan menarik keluar Luka Modric ya. Nah, ini sangat penting untuk bisa membuat Madrid tetap bermain dengan tempo tinggi dan juga bermain mengandalkan speed. Sehingga akhirnya Valverde yang shooting itu diblok oleh kiper dari Union Berlin, Rono ya kalau nggak salah namanya, tapi di sana ada Jude Bellingham. Nah, saya melihat bahwa Madrid musim ini tanpa Vinicius Junior juga masih bisa meraih kemenangan, tapi tidak mudah. Karena seandainya ada Vinicius Junior, tentu Vinicius Junior bisa memberikan opsi tambahan dengan melakukan pergerakan cutting inside. Nah, Rodrigo ini pergerakan cutting inside-nya tidak se-efektif seperti Vinicius Junior atau juga Valverde. Jadi Valverde ini ketika masuk memberikan dimensi permainan yang berbeda. Maka itu seandainya Carlo Ancelotti tidak memainkan Valverde, saya gak yakin sih Madrid akan meraih kemenangan. Bukan karena Valverde itu yang shoot kemudian diblok, bukan saja karena itu. Tapi secara keseluruhan Valverde ini bisa meningkatkan dan mempertahankan tempo permainan tinggi dari Real Madrid. Dan salah satu juga keputusan yang aneh dari pelatih Union Berlin adalah menarik keluar Bonucci yang baru saja membela Union Berlin ya. Ini pertandingan pertama dia nih kalau nggak salah debutnya nih bagi Union Berlin. Bonucci ini mainnya sebenarnya udah bagus di lini pertahanan, beberapa kali dia bisa melakukan blocking, tapi yang saya bingung kenapa dia ditarik keluar di sisa 10 menit jalannya pertandingan. Kalau mau ditarik keluar ya mungkin di sisa 2 atau 3 menit lah ya. Tapi ketika dia ditarik keluar, maka kita lihat para pemain Real Madrid itu lebih banyak menciptakan peluang yang berbahaya. Dan memang tinggal menunggu waktu saja Madrid mencetak gol, and this is a very valuable win for Madrid. Ini kemenangan yang sangat penting. Jadi start yang ideal itu sangat penting teman-teman bagi sebuah tim di fase grup. So well done for Real Madrid, mereka telah keluar dari kesulitan dengan mampu mencetak 1 gol. Tapi di pertandingan selanjutnya mereka harus bisa melakukan finishing yang bagus, dan tentu
masih diperlukan juga sosok Vinicius Junior. Jika ada Vinicius Junior, mungkin Madrid bisa menang lebih dari 1 gol. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Arsenal versus PSV Eindhoven. Jujur saya tidak menyangka Arsenal bisa menang dengan skor 4-0, teman-teman. Karena yang dihadapi ini bukan tim papan bawah dari Belanda. PSV Eindhoven kita tahu adalah salah satu tim kuat lainnya dari Belanda selain Ajax Amsterdam dan juga Feyenoord. Tapi para pemain Arsenal bermain dengan sangat nyaman. Artinya mereka bermain lepas. Padahal mereka sudah lama kan. Sebagian besar dari para pemain Arsenal ini tidak bermain di Champions League. Memang sih ada seperti Jesus dan juga Zinchenko. Tapi kan yang lainnya kan jarang bermain di Champions League. Dan Arsenal sudah lama absen dari Champions League. Tapi kita lihat di first match-nya tampak para pemain ini menikmati jalannya pertandingan. Dan memang Arsenal sekarang kita lihat sudah punya kedalaman skuad. Arteta melakukan sampai 5 perubahan ya. Atau 5 pergantian pemain di jalannya pertandingan. Tapi tetap saja Arsenal can create many chances and the defense was really solid. Kenapa saya katakan really solid? Karena kalau teman-teman perhatikan, lebih banyak peluang yang diciptakan oleh para pemain PSV itu dari luar kotak penalti. Ada sekitar 4 peluang mereka dari luar kotak penalti. Jadi memang ketika defense itu solid, lini tengah itu kreatif, dan di depan tajam ya, kita lihat hasil akhirnya adalah kemenangan yang telak. Dan memang kemenangan dari Arsenal ini tidak lepas dari kontribusi Bukayo Saka dan juga Trossard. Ini 2 pemain ini sangat bagus sih. Apalagi ketika mereka lagi on fire ya. Dan Gabriel Jesus, look at Gabriel Jesus. Semakin bagus kan. Dan ini adalah start pertama Gabriel Jesus loh. Musim ini loh teman-teman. Saya harus lihat kembali line up dari Arsenal ya. Dan yang menarik, Arteta memainkan kembali Kai Havertz. Tapi Kai Havertz gak jelek juga kan permainannya kan. Kalau kita lihat dia ada memberikan sekitar 3 umpan kunci. Nah kita lihat nih dari line up ini kan. Ada Saka, ada Jesus, ada Odegaard, ada juga Declan Rice, dan di belakang Gabriel dan juga Saliba. Dan yang menarik, Arteta tetap percaya dengan David Raya ya. Bagus juga dia sudah melakukan beberapa save, tapi peluang dari PSV memang nggak berbahaya. Dan start yang ideal bagi Arsenal di pertandingan ini penting, dan mereka lakukan itu ketika Bukayo Saka sudah bisa mencetak gol di menit ke 7 atau 8 nih. Dan kemudian Trossard ada gol. Ini gol yang bagus ya, dan Saka yang memberikan umpan kepada Trossard. And then kita lihat Trossard lagi yang memberikan umpan kepada Jesus. Jadi Trossard ini kalau lagi on fire ya enak lihat dia main. Tapi kadang-kadang dia juga bisa deadlock ya, dan tampaknya dia lebih bagus bermain di posisi sayap sih, di sebelah kiri ya, menggantikan Martinelli. Jangan bermain sebagai striker palsu. Dan ketika dia sudah berhasil mencetak gol lagi Gabriel Jesus, nah disinilah artinya pertandingan sebetulnya sudah selesai. Arsenal ini sudah mengamankan 3 poin di babak pertama karena mereka sudah berhasil mencetak 3 gol tanpa juga kemasukan 1 gol pun. Dan di babak kedua ini yang menarik, Tomiyasu dimainkan, Reiss Nelson dimasukkan. Bagus juga Reiss Nelson permainannya. Jadi memang Arteta tidak ingin menguras tenaga para pemainnya karena buktinya Trossard ditarik keluar dan juga Zinchenko ditarik keluar. Tapi permainan dari Arsenal konsisten kan, sebelum akhirnya Odegaard bisa mencetak gol yang berkelas juga ini ya dari luar kotak penalti. Dan yang menariknya nih, Arsenal kan menang 4-0 tapi yang mencetak gol adalah 4 pemain yang berbeda. Nah artinya memang Arsenal tidak mengandalkan 1 atau 2 pemain untuk mencetak gol teman-teman. Mereka punya pemerataan dalam urusan merancang serangan dan juga mencetak gol. That's why walaupun Arteta memainkan 5 pemain dari bangku cadangan, tapi permainan dari Arsenal konsisten. Seharusnya mereka bisa menang dengan lebih dari 4 gol. But the important thing is 3-0. Nah kalau menurut saya, seandainya Arsenal itu berada di grup neraka, bukan Newcastle, tetap saja Arsenal akan bisa lolos dari grup tersebut. Karena para pemain sekarang mungkin di musim ketiga mereka ya, sejak dilatih Arteta, artinya kan banyak pemain muda. Sekarang kita lihat mentalnya ini sudah beda. Bukayo Saka lihat bagus sekali kan permainannya kan. Odegaard nyetel banget dengan Bukayo Saka. Jadi memang ketika teamworknya itu jalan, ketika lini tengah itu solid, memproteksi lini pertahanan, maka itu sebuah tim itu akan lebih sering bisa menciptakan peluang, meminimalisir peluang dari para pemain tim lawan. Dan yang penting adalah efektivitas di depan mulut gawang tim lawan. Nah kali ini para pemain Arsenal bisa melakukan konversi yang bagus. Ya, memang mereka mendominasi jalannya pertandingan, tapi mereka bisa melakukan konversi yang bagus karena secara keseluruhan juga mereka sebetulnya nggak mendapatkan banyak peluang yang berbahaya. So this is a well-deserved win for Arsenal. Mereka kemenangan, dan ini adalah start yang positif bagi Arsenal. And now, final game yang ingin saya bahas adalah Bayern Munchen versus Manchester United. Yang saya prediksi persentasenya adalah 50-50, betul kan? Artinya dua tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan, atau kemungkinan hasil akhirnya adalah draw. Dan sebetulnya teman-teman, dari jalannya pertandingan di 15-20 menit awal jalannya pertandingan, MU gak buruk. Bahkan mereka bisa menciptakan 2 peluang kan, dari Eriksen dan juga dari Rashford. Tapi masalahnya adalah lini tengah dari MU itu tidak memberikan proteksi ke lini pertahanan mereka. Jadi kalau yang saya cermati, masalah di MU ini sama seperti masalah di Liverpool musim lalu. Artinya lini tengah mereka tidak memberikan proteksi dan kurang agresif
untuk melakukan counter press. Nah, Munchen itu mesinnya di tengah, jadi mesin Munchen di tengah itu jalan teman-teman. Jadi Sané, Gnabry, Musiala, Kimmich, dan Goretzka ini ada sinerginya bagus banget. Walaupun Harry Kane nggak mencetak gol, tapi dia bisa terlibat cukup aktif dalam proses membangun serangan. Nah, ini bedanya dengan Højlund. Højlund ini kalau kita melihat memang masih awal sih bagi dia di MU, tapi belum bisa terlibat dalam proses merancang sebuah serangan. Harus bisa. Karena kan konsep permainan dari Ten Hag meminta para pemain itu main dengan umpan-umpan kombinasi. Dan di match ini bagusnya MU bermain dengan umpan-umpan kombinasi, walaupun di babak pertama mereka lebih pilih bermain direct karena tampaknya mereka ingin mencetak gol lebih dulu. Tapi setelah mendapatkan 2 peluang awal di pertandingan ini, ternyata MU yang kemasukan gol lebih dulu karena kesalahan dari Onana. Aneh banget nih penjaga gawang, dia mungkin sudah kemasukan 14 atau 15 gol di awal musim ini. Itu kan seharusnya dia bisa tepis atau dia tangkap. Tapi ternyata shooting dari Sané itu tetap bisa membobol gawangnya. Dan kita lihat Harry Kane yang memberikan sontekan ya. Sontekan assist lah mungkin itu bagi Harry Kane. Bagus sekali kan. Dan sudah 1-0 bukan berarti para pemain MU ini mentalnya down. Enggak, mereka tetap menyerang. Tapi saya melihat di babak pertama ya. Kalau di babak kedua lebih banyak umpan kombinasi. Tapi di babak pertama seperti yang saya jelaskan ketika saya siaran di SCTV dini hari tadi, bahwa MU ini gak bermain dengan sistem seperti Munchen. Munchen ini sistemnya jalan. Build up dulu dari pertahanan ke tengah, kemudian baru ke depan mengandalkan seorang playmaker yakni Musiala. Tapi United dapat bola, cepat berikan bola itu ke depan, antara ke Rashford atau sesekali ke Pellistri. Tapi Pellistri gak berapa kelihatan sih. Namun Bruno ini gak jalan perannya. Kan saya jelaskan Bruno ini gak jalan. Bahkan dia jarang menguasai bola. Seharusnya Bruno ini bermain sebagai perancang serangan agar bisa juga menyibukkan para pemain Munchen seperti Kimmich dan juga Goretzka. Tapi ketika Fernandes gak jalan, ketika permainannya direct di babak pertama, nah disitulah kesulitan bagi para pemain MU untuk menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Maka itu peluang berbahaya mereka tuh cuma 2 ya. Mungkin kalau Højlund punya mau dihitung juga boleh lah ya, yang header dia tapi menyamping. Dan kemudian Musiala, look at that run, ya kan? Casemiro pun nggak bisa menghadang pergerakan dia, dan dia bisa melakukan pergerakan cutting inside, memberikan umpan tarik ke Gnabry, dan Gnabry bisa membuat skor menjadi 2-0. Nah, ketika sudah 2-0 tersebut, saya tetap feeling sih mungkin MU bisa minimal mencetak 1 gol, dan itu mereka lakukan kan secara cepat ya. Ketika si Højlund bisa mencetak gol, dan kali ini Rashford bagus juga memberikan umpan setelah dia mendapatkan umpan kalau nggak salah dari Casemiro. Højlund what a goal. Gol pertama bagi Højlund untuk Manchester United, dan ternyata ya Eriksen sial juga ya ketika kena handball. Dan Harry Kane bisa mengkonversikan penaltinya. Jadi Harry Kane mencetak gol ke-6 dia ke gawang Manchester United jika saya tidak salah dari 20 pertandingan lawan Manchester United. Sudah 3-1, seharusnya Munchen tuh bisa unggul dengan skor 5 atau 6-1 karena mereka mendapatkan banyak sekali peluang kan. Tapi memang saves dari Onana krusial juga. Jadi walaupun Onana melakukan 1 blunder, tapi selain itu dia juga banyak melakukan penyelamatan, dan dia hampir juga tuh save shooting dari Harry Kane ya, dari penalti. Sebelum akhirnya Casemiro bisa mencetak gol, this is a good goal, sambil terjatuh dia mencetak gol. Dan kemudian Mathys Tel, wah ini cakep banget ya, umpannya dari Kimmich ya kalau nggak salah ya, betul dari Kimmich. Nah, dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Choupo-Moting juga sebelumnya masuk, dia hampir mencetak gol. Dan akhirnya ada Casemiro juga yang memperkecil kekalahan dari MU menjadi 4-3. Nah, apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini, bahwa ketika sebuah tim itu bisa membuka pertahanan dari tim lawan di menit-menit awal, seharusnya dari peluang pertama atau yang kedua mereka sudah bisa mencetak gol. Dan Munchen sebetulnya di belakang juga punya masalah. Karena jika teman-teman perhatikan tuh gol-gol dari MU itu memang terlihat ketika para pemain mereka di belakang terlambat bereaksi. Tapi MU masalahnya itu bukan saja di lini pertahanan tapi juga di lini tengah. Jadi Eriksen lamban, Casemiro juga sedikit lamban, Bruno gak kelihatan. Jadi walaupun MU kalah dengan skor tipis 4-3, tapi secara permainan mereka kalah jauh sih. Jadi menarik kita menunggu nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Liga Champions musim ini yang kalau nggak salah bulan Oktober nanti mereka akan bermain lagi. Tapi juga selain itu menarik untuk menunggu nanti apakah performa dari Real Madrid bisa konsisten untuk meraih kemenangan, dan performa dari Arsenal juga sama, apakah mereka masih bisa tidak terkalahkan. Dan juga bagi Manchester United, jika mereka kembali kalah di pertandingan keempat mereka secara berturut-turut, maka bukan tidak mungkin Erik ten Hag akan diberikan target untuk bisa mengubah performa dari MU. Kalau enggak, ya kan tentu dia akan sulit bertahan di Manchester United ya teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.